Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Mestia Purniawati dengan NIM 2211031483, nomor absen 13 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, berikut video mengenai jawaban dari soal yang telah diberikan. Soal yang pertama. Nah, menurut saya, dampak penggunaan teknologi baru terhadap sekolah belajar dan pembelajaran pada pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar dalam membantu kegiatan interaksi pembelajaran secara online, yang dimana teknologi dapat memberikan akses secara lebih luas bagi keberlangsungan dalam memperoleh pembelajaran yang bisa dilaksanakan secara via daring. Di sisi lain, penggunaan perangkat teknologi pada pendidikan menyediakan sebuah platform atau penggunaan aplikasi secara interaktif dan edukatif, seperti Zoom, Google Classroom, Edmodo, Quizizz, YouTube, dan masih banyak lagi. Perubahan ini mempengaruhi kualitas belajar atau cara mengajar yang menuntut guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan penggunaan platform atau aplikasi yang tersedia. Sehingga, peran guru sebagai fasilitator sangat penting untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang adaptif, agar terciptanya pengalaman belajar yang berkesan bagi siswa. Soal yang kedua. Nah, perkembangan teknologi yang semakin cepat telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, baik dari segi pendidikan hingga pekerjaan. Perubahan teknologi digital membawa perubahan yang semakin meningkat, yang dimana pada dunia pekerjaan dalam bidang perkantoran dan perbisnisan, sebelumnya banyak yang memerlukan interaksi manusia secara langsung, atau mengerjakan pekerjaan masih secara manual. Kini, untuk bekerja di zaman sekarang sudah bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital yang lebih canggih, seperti contohnya pada bidang perkantoran. Untuk melaksanakan meeting bersama biasanya dilakukan secara tatap muka di kantor. Kini, sudah bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan platform Zoom atau Google Meeting yang sebagai peran pendukung dalam bekerja di rumah. Begitupun pada bidang perbisnisan, bisa memanfaatkan teknologi untuk memajukan usahanya dengan mempromosikan di media sosial. Dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, sangat penting bagi saya sendiri untuk mengikuti perubahan yang terjadi pada teknologi digital yang semakin canggih. Ada beberapa cara tersendiri untuk mengoptimalkan dalam perubahan teknologi yang dihadapi, seperti menguasai atau mengupdate ilmu tentang perkembangan yang merupakan salah satu cara agar tidak tertinggal, memanfaatkan berbagai informasi dengan mencari dan belajar tersendiri, serta bijak dalam memperoleh perkembangan teknologi digital. Soal yang ketiga. Pada kehidupan abad 21 memberikan perubahan zaman yang semakin modern. Penggunaan teknologi yang semakin canggih amat sangat membantu manusia dalam mencari informasi dan memudahkan berkomunikasi dengan jarak jauh yang semakin kompleks. Untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan pada abad 21 ini, maka diperlukan keterampilan yang harus dikuasai, meliputi yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, yang dimana dapat membantu di saat saya menghadapi situasi yang memerlukan berpikir kritis untuk bagaimana cara saya dalam menyelesaikan suatu masalah dengan mencari solusi yang tepat. Yang kedua yaitu keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam berinteraksi baik untuk membangun hubungan yang lebih kuat di tempat kerja, sekolah, maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu keterampilan literasi digital,
Pentingnya membudayakan literasi untuk mencakup pemahaman tentang cara mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara online yang dapat mendukung pengetahuan individu mengenai perkembangan teknologi terbaru. Nah, usaha yang saya lakukan untuk meningkatkan menguasai skill tersebut dengan terus mengasah dalam menguasai perkembangan teknologi digital, memperkaya ilmu pembelajaran TIK, selalu berlatih menggunakan berbagai alat digital dengan bijak dan bertanggung jawab, dan mencari informasi terupdate dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih dari perkembangan zaman ini. Soal yang keempat, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia untuk memperoleh segala informasi dan komunikasi. Dengan penggunaan TIK dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, melibatkan berbagai tahapan dalam pengabdosian teknologi ini. Di antaranya yang pertama, tahap pengetahuan atau pengenalan, yang merupakan tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru. Yang kedua, tahap persuasi merupakan tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Yang ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan, merupakan tahap seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Yang keempat, tahap implementasi, merupakan tahap yang dimana seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakan sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tahap konfirmasi, merupakan proses yang setelah penerimaan dan implementasian inovasi, di mana seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ia akan terlibat mempertimbangkan apakah inovasi itu akan diadopsi atau tidak. Nah, menurut saya, tahap proses pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih kurang tepat, karena pada tahap pengenalan penggunaan TIK masih kurang merata, khususnya pada daerah terpencil yang tidak semua masyarakat paham akan pengetahuan penggunaan teknologi yang akan diadopsi. Sehingga, evaluasi dampak penggunaan TIK terhadap pembelajaran belum berjalan maksimal. Soal yang kelima, menurut saya, pembelajaran pada era digital ini memberikan kemajuan yang sangat cepat pada dunia pendidikan yang dapat mendukung proses pembelajaran dengan munculnya berbagai macam sumber teknologi yang canggih. Proses pembelajaran di era digital saat ini bersifat personalitas, fleksibel, dan interaktif, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, serta kemampuan belajar siswa. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan penggunaan teknologi digital seperti platform atau aplikasi e-learning atau LMS yang dapat memberikan akses lebih mudah kepada siswa pada saat belajar sendiri, mengerjakan tugas yang telah diberikan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengkolaborasi bersama teman-temannya dalam bentuk diskusi online atau proyek bersama, sehingga dapat mendorong keterampilan belajar siswa dalam pengerjaan tugas baik secara individu maupun berkelompok di lingkungan yang berbasis teknologi ini. Nah, adapun cara dalam melakukan penilaian terhadap pembelajaran secara berlangsung bisa diambil dari penggunaan metode tes dan non-tes tentang seberapa pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, penilaian dapat dilakukan berdasarkan tugas-tugas, kuis online, dan sepanjang pembelajaran berlangsung memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif bertanya atau menerima umpan balik yang membangun pemahaman mereka. Nah, itu dia tadi jawaban dari soal ujian tengah semester. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.